Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ibu? Hari ini Ibu akan membahas bab 2 tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun Quran Surah An-Nisa ayat 146 itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat 146. Adapun dalil kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 153. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun hadis tentang ikhlas ialah An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatum mimma wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadul lillah illa rafa'ahu Allah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dan sekarang anak-anak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis tentang sabar.
An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sara'un syukrun fakana khairal lah wa in asabathu dhara'un sabrun fakana khairal lah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang hadis tentang pemaaf. An Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala akram akhlaqim fid dunya wal akhirah an ta'fwa amman zalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Rawahul Baihaqi. Yang artinya Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anak ibu yang berbahagia, kandungan Quran surah An-Nisa ayat 146. Yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya rasa pamrih dan ria atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Adapun kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yaitu yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan ini. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Sekarang kandungan Quran surah Ali Imran ayat 134 yaitu yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta.
Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Nah, sekarang kandungan hadis tentang ikhlas. Orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, menafkahkan harta keluarganya, perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang berjihad, beribadah, dan berhijrah melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah, atau niatnya bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Sekarang kandungan hadis tentang sabar. Yang pertama, kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dalam posisi ini akan dibalas Allah dengan pahala yang besar. Adapun kandungan hadis tentang pemaaf, yaitu seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya, meskipun ia dihina atau disakiti. Biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Yang kedua, Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan membahas perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan mengharap ridha Allah. Langkah-langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya, yang pertama menghadirkan sikap muraqabah. Yang kedua menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang keempat banyak berzikir. Yang kelima takut murka Allah. Yang keenam memperbanyak ibadah sirri atau tersembunyi. Perilaku sabar dan pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memaafkan, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. 2. Sabar yang di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan orang lain. Dan yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Nah, untuk hari ini
Inilah yang bisa Ibu sampaikan, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan kembali lagi membahas materi lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.